Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurfatma Dewi. Saya dari kelas X4Y dengan NPM 2023-12-50345. Di sini saya akan menjelaskan tentang Improving Speaking Fluency Through TikTok. Nah, di sini ada skill yang akan saya bahas adalah speaking, kemudian juga platformnya yaitu kita menggunakan aplikasi TikTok, kemudian juga untuk tip X modelnya teknologi, pedagogi, and content knowledge, kemudian juga metodenya yaitu project based learning yaitu PGL dan reasonnya yaitu familiar and popular. Yang pertama, CK, content knowledge. Nah, kompetensi apa kompetensi yang akan ditargetkan? Kompetensi yang akan ditargetkan adalah speaking skill yang meliputi pronunciation, pelafalannya. Nah, pelafalan kata dan intonasi kalimat yang benar. Kemudian juga ada fluency, kelancaran. Di sini siswa belajar kelancaran berbicara tanpa terlalu banyak jeda atau ragu. Kemudian juga confidence, berbicara di depan kamera. Nah, percaya diri saat menyampaikan ide di depan kamera. Expressing idea orally, kemudian juga mengungkapkan ide secara lisan, menyampaikan isi atau topik secara runtut, jelas, dan sesuai konteksnya. Nah, alasan untuk memilih speaking adalah keterampilan aktif paling penting dalam komunikasi. Nah, banyak siswa yang kurang percaya diri saat berbicara dalam berbahasa Inggris. Speaking ini tidak hanya mencakup diajarkan secara teori, tapi harus dengan praktik. Nah, mungkin TikTok ini bisa memfasilitasi praktik nyata dan menyenangkan. Nah, adapun contoh topik speakingnya, yaitu yang pertama introduction atau self introduction, perkenalan diri, daily routine, kemudian juga bisa memberikan giving opinions, storytelling and how to, ya, menjelaskan proses atau cara bagaimana melakukan sesuatu. Kemudian juga kenapa alasannya menggunakan TikTok, yaitu format videonya pendek, dan ini cocok untuk latihan speaking. Kemudian juga bisa diulang-ulang beberapa kali, ya, tidak hanya satu kali, sehingga hasilnya memuaskan, hingga hasil yang maksimal. Kemudian juga sekarang aplikasi TikTok itu menarik, kemudian juga modern dan sesuai dengan gaya belajar pada siswa zaman sekarang. Kemudian juga mendukung pembelajaran berbasis project, yaitu project based learning. Kemudian adalah PK, ya, metode atau strategi pedagogi. Nah, metode yang akan digunakan yaitu yang pertama ada project based learning, yaitu PGBL. Nah, di sini siswa diminta untuk membuat project video TikTok dengan topik speaking tertentu. Kemudian juga ada task based learning. Di sini siswa menyelesaikan tugas komunikasi dengan nyata. Di sini juga ada peer assessment, ya, di mana peer assessment ini siswa saling memberikan umpan balik pada video temannya. Nah, prosedur untuk pembelajarannya adalah yang pertama, guru menjelaskan tujuan dan memberikan contohnya terlebih dahulu. Kemudian juga siswa memilih topik dan menyusun naskahnya. Siswa merekam video speakingnya menggunakan aplikasi TikTok. Kemudian juga siswa mengunggah publik atau privat dan refleksi dilakukan. Kemudian juga bisa penilaian dilakukan oleh guru atau teman sebayanya.
Dan selanjutnya ada TK, Toll Technology. Nah, aplikasi TikTok itu untuk rekaman, pengeditan, dan publikasi video. Nah, banyak sekali fitur TikTok yang bisa digunakan. Yang pertama bisa untuk merekam video tentunya. Dan biasanya TikTok ini berdurasi 1 sampai 3 menit. Kemudian juga TikTok memiliki fitur atau efek visual untuk meningkatkan daya tarik dari siswa. Subtitle dan teksnya untuk bantu memahami teks tersebut. Kemudian juga bisa duet video jika memang disuruh membuat untuk simulasi dialog gitu. Nah, di sini nah, fitur alasannya adalah yang TikTok ini sudah dikenal dan disukai oleh banyak siswa, yaitu untuk meningkatkan motivasinya. Kemudian juga dapat digunakan melalui HP, tidak hanya lewat laptop ataupun lewat komputer, tapi bisa digunakan lewat HP-nya masing-masing, lebih praktis dan mudah diaksesnya. Kemudian juga siswa bisa mengulang rekaman hingga hasilnya maksimal. Itu tadi karena berbentuk video, jadi dia bisa mengulang video itu terus-menerus sampai dia mampu. Kemudian juga bisa meningkatkan literasi digital, sekaligus kemampuan speakingnya. Nah, bagaimana caranya CK, PK, dan TK saling mendukung? Nah, CK kompetensinya itu speaking. Nah, ini berfokus pada speaking skill, pronunciation, fluency, confidence, content deliver. Kemudian juga ada PK, metode atau PJBL atau TBL. Nah, dan yang terakhir ada TikTok, ya itu untuk memanfaatkan latihan dan refleksi video yang lainnya. Dengan menggabungkan ketiga aspek ini, yaitu CK, PK, dan TK, siswa belajar secara aktif dan kreatif. Kemudian juga pembelajaran lebih menyenangkan, bermakna, dan kontekstual. Kemudian, teknologi bukan sekedar hanya alat, tapi bagian dari proses pembelajaran. Nah, penggunaan TikTok adalah menggunakan TikTok dalam pembelajaran speaking berbasis TEDx sangat efektif ya menurut saya. Karena bisa menggabungkan konten, pedagogi, dan teknologi secara seimbang. Kemudian juga memberikan ruang bagi siswa untuk melatih speakingnya secara nyata. Kemudian juga bisa meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kepercayaan diri. Kemudian juga TikTok ini cocok untuk generasi digital saat ini ya, yang suka belajar dengan media video. Dengan pendekatan ini, guru bukan hanya mengajarkan berbahasa, tetapi juga membangun pengalaman belajar yang modern, bermakna, dan lebih menyenangkan. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.